dengan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Undana. Kali ini kami dari Prodi melalui unit kegiatan mahasiswa fotografi akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan, diantaranya workshop yang sudah berlangsung 1 minggu dan pameran foto dengan tema Human Interest. Kenapa Human Interest? Nah, sebetulnya melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan sensitivitas dan juga awareness daripada mahasiswa untuk kemudian bisa memotret berbagai macam persoalan kehidupan manusia seperti kesenjangan sosial ataupun ketidakadilan sosial. Sebut saja katakanlah perekonomian yang buruk ataupun lingkungan masyarakat yang butuh perhatian dan sebagainya, yang harapannya tentunya adalah melalui karya-karya mahasiswa ini pemerintah ataupun pengambil kebijakan dan masyarakat luas utamanya mereka bisa melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang bisa memfollow up karya-karya mahasiswa ini. Karena itu melalui karya-karya mahasiswa dalam bentuk pameran virtual ini, kami berharap Anda semua bisa mendapatkan inspirasi di dalamnya dan lebih daripada itu para pengambil kebijakan bisa melakukan langkah-langkah solutif. Itu saja dari kami, terima kasih, selamat menikmati. Halo Jukemers, saya Fernandito Antonius Diaraujo selaku Ketua UKM Fotografi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Undana menyambut baik pameran dan workshop fotografi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Undana, karena setelah sekian lama kami vakum dari berbagai kegiatan, pada akhirnya kami pada kesempatan ini bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini, dan saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana demi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa, terutama dalam bidang fotografi. Akhirnya saya ucapkan selamat menyaksikan dan salam komunikasi. Setelah memberikan materi tentang basic fotografi dan mengenalkan tentang genre human interest kepada para peserta workshop, dan kemudian ada praktek serta mempresentasikan hasil foto mereka saat workshop, saya melihat ada beberapa peserta yang memiliki kejelian dalam menerapkan materi. 10 peserta yang tentunya berlatar belakang mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi jurnalisme. Saya merasa genre human interest sangat relevan dengan disiplin ilmu yang mereka ambil, dan tentunya workshop seperti ini cukup membantu mereka untuk mengembangkan diri, apalagi program ekstra seperti ini melibatkan pihak luar universitas, yaitu para praktisi. Dan bentuk akhir dari workshop ini pun pihak dari universitas memberikan ruang apresiasi bagi para peserta dengan bentuk pameran foto. Saya pun terlibat kembali dalam proses kuratorialnya bersama beberapa dosen untuk karya yang akan dipamerkan. Pelatihan yang hanya dilakukan 1 kali ini tentunya tidak ada ekspektasi yang tinggi terhadap karya para peserta ya. Namun demikian, ini bisa menjadi sebuah stimulan bagi para peserta dalam mengembangkan bakat mereka. Program seperti ini pun yang melibatkan praktisi tentunya menjadi sebuah langkah solusi yang sangat baik ya dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Heno Losir. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Humas, saya semester 5. Jadi saya akan menjelaskan nih sebuah foto. Kemarin saya waktu itu jalan-jalan hari Minggu lalu waktu ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kota Soe, khususnya di daerah Patenio Susu. Nah, jadi di daerah ini saya menangkap 2 gambar. Pada gambar yang pertama ada gambar seorang anak yang sedang berburu burung gagak nih. Jadi waktu itu saya naik ke
atas tebing, kemudian saya menjumpai mereka. Di sana mereka ada sekitar 5 orang nih. Jadi saya ke sana terus saya bercengkerama dengan mereka, apa yang sedang mereka lakukan, aktivitas apa yang sedang mereka kerjakan. Terus mereka bilang nih, kita lagi berburu burung gagak nih. Jadi waktu itu mereka sedang menunggu burung gagak untuk turun ke tepian tebing untuk mereka berburu. Kemudian pada foto yang kedua ada foto seorang nenek, namanya adalah Nenek Dao. Waktu itu saya bangun pagi di perumahan Artagraha, saya melihat ada seorang nenek yang sedang mengurus tanamannya. Di sana saya melihat aktivitas nenek ini sangat menarik begitu, karena ketika itu saya jumpai bahwa anak-anaknya tidak tinggal bersama dia, jadi masa tuanya dihabiskan bersama dengan tanaman-tanamannya. Jadi saya berpikir bahwa inilah sudah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang tua ketika anak-anak mereka jauh, mereka beraktivitas seperti itu, mengurus tanaman mereka dan sebagainya. Nah, hal ini termasuk dalam aktivitas sosial yang menarik buat saya, sehingga saya menangkap gambar nenek ini dari belakang. Satu hal yang menarik juga yang saya bisa lakukan pada saat itu. Kemudian pada foto yang ketiga ada foto di daerah yang sama, yaitu Fatuneo Susu. Di daerah ini saya menangkap gambar dari bawah, yaitu tentang sepasang kuda nih. Nama kudanya adalah Miss Ronaldo dan Tony, bersama penunggangnya yaitu Tius dan Messi. Nah, mereka berdua adalah ikon dari tempat Fatuneo Susu itu. Aktivitas mereka selain menarik pengunjung, mereka juga sering bermain bersama kuda mereka begitu. Jadi aktivitas mereka ini adalah aktivitas anak-anak di daerah itu, menunggang kuda dan sebagainya. Dan ketika mereka menjadi ikon di tempat itu, benar-benar menarik wisatawan begitu. Dan kata mereka sih, selain bermain juga itu menjadi suatu pekerjaan bagi mereka, di mana mereka sekali menunggang wisatawan dibayar dengan harga 5.000, dan satu hari mereka bisa dapat tarif sekitar 300.000. Nah, demikian foto yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aisyah dari Ilmu Komunikasi Semester 5 Konsentrasi KB. Di sini saya akan menjelaskan 3 foto yang bertema Human Interest, yang dimana foto pertama saya menjelaskan mengenai seorang pria yang menjual Solometanos, yang kedua anak-anak yang TPA, dan yang ketiga, foto ketiga yaitu penjual keliling kacang tanah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Solometanos yang dijual oleh seorang pria di Taman Nostalgia. Solometanos merupakan jajanan yang viral dan juga terkenal di kalangan remaja, orang tua maupun anak-anak. Solometanos merupakan olahan daging sapi dan juga olahan kentang, yang dimana salome tersebut merupakan jajanan yang sangat hits di Kota Kupang, dan juga salome tersebut merupakan jajanan yang sering kita jumpai dimanapun karena harganya terjangkau dan murah, relatif murah. Teman-teman, kita berlanjut pada foto kedua. Foto tersebut saya ambil di lokasi TPA Perumnas Kota Kupang pada tanggal 25 Oktober 2021. Pada foto tersebut memperlihatkan anak-anak sedang mengaji dan juga memperlihatkan ketekunan anak-anak dalam mempelajari ilmu agama Islam sebagai penunjang kepribadian yang lebih baik. Karena kepribadian yang lebih baik itu diawali dan juga biasanya dipelajari oleh anak-anak dengan mempelajari ilmu agama Islam terlebih dahulu sejak usia dini. Sehingga mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita mempelajari ilmu agama, biasanya kita sudah ditanamkan sejak usia dini mengenai ilmu agama Islam dan juga proses belajar mengaji. Sehingga mengapa saya mengambil foto tersebut sebagai human interest? Karena ketika saya melewati TPA tersebut, saya mendengar keseruan anak-anak sedang mengaji di dalam TPA tersebut. Makanya mengapa saya mengambil mereka untuk menjadi objek, karena saya melihat mereka kelihatannya lebih tertarik untuk menjadi human interest, karena mereka sangat cocok untuk menjadi objek foto saya.
Teman-teman, kita berlanjut pada foto yang ketiga. Foto tersebut memperlihatkan seorang kakek sedang berjualan kacang tanah yang berlokasi di Taman Nostalgia pada tanggal 25 Oktober 2021. Seperti yang kita lihat pada foto tersebut, sedikit cerita ketika saya memotret kakek tersebut, kakek ini bercerita bahwa dia menjual kacang tanah dari kampungnya menuju ke kota besar. Dan saat itu dia menawari saya untuk membeli jualannya yang seharga 20.000 sekantong. Saat itu saya membeli jualannya dan karena merasa kasihan dengan kakek tersebut yang karena dari pagi ya menjual kacang tanah tersebut belum terjual habis, dan ketika itu kakek tersebut mengatakan bahwa dia memerlukan uang saat itu juga untuk membeli beras. Oleh karena itu saya mengambil foto tersebut karena alasan saya merasa kasihan dan juga saya terharu dengan semangat beliau yang menjual kacang tanah dari pagi sampai sore tetapi tidak menurunkan semangatnya. Itu saja yang bisa jelaskan mengenai foto-foto saya yang termasuk pada tema human interest. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Valerio Brooklyn. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan foto-foto saya yang saya ikut sertakan di dalam pameran fotografi virtual dengan tema Human Interest. Langsung saja ke foto yang pertama. Seorang ayah tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Foto ini saya ambil di Pasar Impres Nekoten di sebuah sudut yang dimana memperlihatkan bapak ini sedang beristirahat sembari menunggu pembeli-pembeli datang ke dalam kiosnya. Kenapa saya memilih foto ini? Karena ketika saya melihat foto ini, saya teringat akan perjuangan ayah saya dalam menghidupi kami sekeluarga. Bapak ini juga berkata bahwa setiap orang memiliki bilik kehidupannya masing-masing, tergantung bagaimana kita memperjuangkan dan bagaimana kita hidup dari dalamnya. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Layaknya sebutir telur yang membutuhkan kehangatan untuk terus berkembang hingga menetas, kita sebagai manusia juga membutuhkan kehangatan yang sama. Namun, kehangatan yang kita butuh bukan berasal dari matahari, api, lampu, atau sumber-sumber panas lainnya, melainkan dari sesama kita yang memberikan kehangatan tersebut. Kenapa saya memilih foto ini? Karena ketika saya mencari spot foto di pasar, saya menemukan lapak bapak tersebut yang penuh dengan keriangan, di mana ada berbagai orang yang sedang bercerita, saling bercanda, dan juga saling mengejek satu sama lain. Bahkan ketika saya mengambil foto ini, bapak tersebut masih diganggu oleh teman-temannya. Namun yang saya salut dari bapak ini, ia berkata bahwa ini bukan merupakan bahwa mereka iri terhadap saya, namun mereka ini membuktikan bahwa ini adalah kedekatan kita sesama penjual. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke foto yang ketiga. Foto ketiga ini saya ambil jam 12 siang di TPA Alak. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana panasnya jam 12 siang, karena di Kota Kupang itu merupakan puncak-puncaknya panas. Saya juga pergi ke sana dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang membuat kulit kita ini terbakar. Nah, di situ juga yang saya salut dari bapak ini, bayangkan saja jam 12 siang yang kadang kita yang lain sedang tidur, sedang mencari es, bapak ini sedang mengais-ngais sampah untuk ia kumpulkan lagi dan jual kembali kepada pengepul-pengepul. Bapak ini juga penghasilan utamanya berasal dari sampah-sampah ini. Makanya ketika saya tanya kepada dia, bapak ini memberikan kata-kata yang sangat bermakna bagi saya, yaitu bagi orang ini merupakan tempat pembuangan, namun bagi saya ini merupakan tempat penghasilan. Halo teman-teman, nama saya Grisela Tandima, mahasiswi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Di sini saya akan menceritakan 3 foto saya yang saya ikut sertakan dalam pameran virtual UKM Fotografi.
Pertama untuk foto, saya mengambilnya di daerah parkiran di Pasar Impres Naikoten pada tanggal 23 Oktober 2021. Saya mengambil sosok beliau untuk diabadikan momennya karena beliau ini memiliki ketertarikan yang membuat saya harus mengabadikan momennya. Jadi pada saat itu beliau secara terus-menerus melakukan pekerjaannya di tengah panas teriknya matahari, dan saya merasa, oke, mari kita ambil foto ini. Lalu saya meminta izin, kemudian saya mengabadikan fotonya. Di sini saya ingin menekankan bahwa kita harus bekerja keras dalam melakukan sesuatu dengan ketekunan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Di sini dapat kita lihat dari foto saya beberapa motor di samping kiri kanannya yang telah dia atur terlebih dahulu dan sangat terlihat rapi. Berikutnya foto kedua saya. Foto kedua saya ambil di tempat yang sama terhadap penjual kacang-kacangan yang ada di Pasar Impres Naikoten. Jadi penjual ini dia mengatakan kepada saya bahwa dia tuh lebih nyaman bertelanjang dada saja di udara yang begitu panas di Kota Kupang. Lalu dia juga menampilkan ekspresi yang sangat senang dan bahagia saat saya berbincang-bincang dengan dia terlebih dahulu. Jadi saya merasa momen tersebut harus saya abadikan dalam foto saya. Dan menurut saya momen itu tepat untuk dimasukkan dalam human interest. Lalu kemudian saya melakukan pendekatan. Nah, pendekatan saya itu berupa berbincang-bincang, menanyakan apakah hari ini jualannya sudah laku atau belum. Lalu dia memberikan penjelasan kepada saya bahwa laku atau tidak lakunya itu tetap memberikan kebahagiaan terhadapnya. Jadi saya mau menekankan bahwa kebahagiaan itu sangat sederhana. Tidak kita lihat dari penampilan apa yang kita pakai ataupun suasana sekitarnya. Namun lebih kepada apa yang kita rasakan itu lebih menyenangkan hati kita tanpa harus melakukan hal yang ribet sana sini dan begitu. Dan ini foto terakhir saya. Foto terakhir saya ini menurut saya sangat menarik karena saya mengambil sosok anak kecil. Nah, kita tahu kan anak kecil itu lebih senang bermain-main di taman kanak-kanak maupun dengan teman-temannya di berbagai tempat. Namun anak kecil ini dia lebih memilih untuk berjualan di Pasar Impres, yaitu berjualan sayur-sayuran. Lalu saya menanyakan, kenapa adik-adik mau berjualan seperti ini? Lalu dia mengatakan bahwa dia ingin membantu kedua orang tuanya dan dia senang untuk melakukan kegiatan ini. Lalu akhirnya saya melakukan pendekatan dengan mengobrol lebih banyak. Lalu kemudian saya meminta izin untuk memotret anak tersebut. Lalu kemudian setelah saya mengabadikan momen yang tepat, di saat itu pula saya menyadari bahwa anak ini betul-betul memberikan kesan yang sangat menarik. Lalu kemudian di sini saya mau menekankan teman-teman pada foto saya ini bahwa tidak semua hal yang kita anggap susah, sulit di kehidupan kita tidak bisa menimbulkan rasa senang dalam diri kita. Cukup hal sederhana saja dengan berbincang-bincang dengan orang lain, membagikan senyuman, itu sudah memberikan rasa kebahagiaan tersendiri bagi diri kita. Terima kasih. Halo semua, kali ini bersama saya Francisco Saveros Angelo Sumeni. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana semester 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai foto-foto yang saya ikut sertakan dalam pameran foto virtual dengan tema Human Interest. Kita bisa melihat dalam foto pertama ini ada sosok ibu yang tengah duduk di pasar untuk menjual sapu lidi. Saya tertarik untuk mengabadikan foto ini karena ibu ini pada awalnya menjelaskan kepada saya bahwa dia menjual sapu lidi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan bahkan dia juga bercerita bahwa dia telah berhasil untuk membiayai sekolah anaknya dengan hasil penjualan dari sapu lidi ini. Maka kita bisa melihat dari makna ini bahwa sekecil apapun pekerjaan yang kita geluti, maka hasilnya pun akan kita nikmati. Ini yang akan saya bagikan dalam foto pertama ini. Yang berikut, foto kedua ini kita dapat melihat seorang ibu yang sedang menenun di wilayah Maumere. Kita dapat mengetahui bahwa foto ini merupakan foto yang begitu dapat menjelaskan makna, karena foto ini menjelaskan tentang kegiatan menenun yang biasa dilakukan oleh seorang ibu di wilayah timur atau seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membuat sarung tenun yang dapat digunakan untuk sebagai properti dalam suasana-suasana adat. Dan kita juga patut mengetahui juga bahwa hasil dari pembuatan kain tenun ini diapresiasi dengan harga yang begitu tinggi. Kita dapat mengetahui bahwa satu kain tenun berharga sekitar 700 hingga 800 ribu rupiah. Dan tentunya hasil ini dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dapat membiayai hidup dan sekolah anak-anak. Yang berikut, foto ketiga ini adalah foto terakhir. Kita dapat melihat seorang anak yang tengah duduk menjual sirih pinang di pasar di wilayah Oesapa.
Dalam bahasa Dawan, Sirip Pinang ini kita kenal dengan istilah kuah manus. Saya tertarik juga untuk mengabadikan foto ini karena foto ini menceritakan tentang seorang anak yang sedang menjual sirip pinang, dan kita tahu bahwa sirip pinang ini adalah salah satu properti utama dalam menjalin komunikasi dengan sesama masyarakat di wilayah timur. Dan kita harus tahu juga bahwa sirip pinang ini adalah salah satu properti atau salah satu sarana yang tidak boleh hilang. Dan saya juga tertarik untuk mengabadikan foto ini karena anak ini telah belajar mengenai lebih dalam mengenai sirip pinang, dan ini merupakan alasan utama mengapa saya ingin mengabadikan foto tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Belinda Los, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 5, konsentrasi Humas. Pada tema fotografi pada saat ini, saya mengambil tema tentang dunia anak karena menurut saya menggambarkan keceriaan, kegembiraan. Saya mau menceritakan pengalaman trip saya baru-baru pada tanggal 24 hari Minggu. Saya jalan-jalan bersama teman saya ke Kabupaten TTS. Tepatnya kami mengarah ke daerah Fatu Neusu. Di sana, setibanya di sana saya tertarik pada seorang anak yang menunggangi kuda mengarah pada saya, dan spontan saya mengambil HP saya untuk memotret dia. Kenapa saya ini tertarik memotret dia? Karena menurut saya anak seumuran dia sudah lincah dalam menunggangi kuda, itu sudah sangat jago. Dan gambar berikutnya di lokasi yang sama juga ada ini sekelompok anak di atas bukit. Sebelumnya kita belum mengetahui ada mereka di atas sana. Tapi setelah mereka bersuara, jadi saya tertarik untuk mendaki ke atas. Sesampainya di atas, saya bertanya ke mereka sedang buat apa di atas? Dan ini mereka ternyata sedang menunggu untuk berburu burung gagak yang ada di sekitaran Bukit Batu tersebut. Pada gambar yang ketiga, saya mengambil foto di Kupang, tepatnya di Tanggul NBS. Tanggul NBS, masyarakat Kota Kupang pastinya sudah tahu, Tanggul NBS merupakan tempat baru untuk anak-anak muda ataupun orang tua untuk duduk menikmati sunset. Jadi pada saat itu saya bersama teman saya Aisyah dan Tari rencananya ingin pergi ke sana untuk hunting foto. Sesampainya di sana, saya tertarik dengan objek, yaitu anak-anak yang sedang balapan sampan di sana. Menurut saya mereka bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman. Beda dengan anak-anak milenial zaman sekarang yang lebih mementingkan gadget daripada bermain bersama teman-teman mereka. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fania Daniela Bunga, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengenai bagaimana saya bisa mengambil foto untuk dipamerkan dalam pameran foto UKM fotografi yang diselenggarakan oleh program studi Ilmu Komunikasi. Kebanyakan foto-foto yang saya ambil bertemakan aktivitas sosial yang mungkin kita tidak pernah sadari, tapi mereka itu selalu ada. Seperti yang teman-teman bisa lihat di foto pertama itu, aktivitas sosial yang saya dapat adalah anak-anak kecil berjualan. Mereka berjualan jagung. Awalnya mereka tuh tidak mau didekati, tapi ketika saya berusaha untuk mendekat dan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, mereka pun akhirnya mau untuk berbicara dengan saya, mau menceritakan kisah mereka. Saya mengambil foto ini menggunakan kamera handphone saya karena menurut saya apapun kameranya, objeknya, dan orang yang memfoto itu yang penting. Jadi bukan bagaimana kamera itu, melainkan bagaimana cara kita mengambil foto tersebut. Oke, berikutnya kita lanjut ke foto kedua. Foto kedua ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ada seorang perempuan yang duduk di trotoar jalan sambil memegang koran. Benar, dia adalah seorang penjual koran. Saya menemukan dia di sekitaran lampu merah El Tari ketika saya sedang jalan-jalan sore pada hari kemarin,
hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Mengapa saya tertarik dengan dia? Karena saya merasa kita seumuran. Kita seumuran tapi sedikit berbeda nasib. Dia harus bekerja sambil bersekolah dan saya hanya bersekolah. Itu yang membuat saya kagum dan tertarik kepada dia. Kita banyak bercerita dan saya juga tahu bahwa dia dibesarkan oleh orang tua yang merupakan pedagang koran juga. Oleh sebab itu, dia percaya bahwa suatu hari nanti, meskipun media digital tetap akan terus berkembang, dia juga percaya bahwa koran juga masih harus tetap eksis meskipun media digital terus berkembang. Oke, jadi foto terakhir yang saya ambil adalah seorang bapak tua. Dia merupakan seorang petugas kebersihan yang bertugas di kantor kebersihan daerah kota Nusa Tenggara Timur. Dia merupakan seorang lansia yang masih berusaha untuk bekerja meskipun pada usia tuanya. Dia bekerja pada pagi hari di mana semua orang tuh masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, tapi dia sudah di tempat kerjanya, dia sudah bersemangat untuk bertarung bersama sampah-sampah. Dia datang bersama truk sampahnya dan juga bersama teman-temannya pasukan Orange yang lain berusaha membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada, lingkungan-lingkungan yang di sekitar Kota Kupang. Kenapa saya tertarik mengambil dia sebagai objek saya? Karena petugas Orange ini merupakan sebuah kebanggaan ya, karena dia bertugas untuk membersihkan sampah-sampah agar lingkungan itu tetap bersih dan terjaga. Halo semua, perkenalkan, nama saya Pak Yusuf Mubarak, mahasiswa semester 5 dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan foto yang saya ikut sertakan dalam pameran UKM fotografi yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Foto ini saya ambil tanggal 24 Oktober 2021 di area Kota Lama. Pada saat itu saya jalan dengan teman saya berdua, jalan sedang mencari objek. Lalu mata saya tertuju pada sebuah objek di mana seorang anak yang berada dalam mobil. Mungkin anak ini adalah posisi kita dulu, di saat dimana dalam mobil, semua mobil berhenti, ibu menyuruh kita tinggal di dalam dan ibu turun untuk membeli sesuatu. Nah, saat saya pertama melihat anak itu, saya merasa awalnya dia berekspresi seperti murung begitu, tapi saat saya mendekat, dia melihat saya menggunakan kamera, dia langsung melontarkan sebuah senyuman dari wajahnya. Sering pintu tertutup, batasan mulai ada. Saya berpikir anak seumur begitu harusnya ikut dan turun melihat dunia luar, tidak bisa dibiarkan di dalam sebuah batasan. Dari situ saya berpikir bahwa seolah batasan adalah halangan untuk berbagi keceriaan, padahal senyum merupakan hal yang paling nyaman agar kita menikmati sebuah keadaan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Sululino, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya mengambil foto anak kecil yang setiap sorenya berjualan kue di sekitaran Oisapa. Seperti yang kita ketahui, masa yang paling menyenangkan adalah masa ketika masih kecil, bisa bermain, bisa bersenang-senang tanpa memikirkan banyak hal. Tetapi juga di sini ada sejumlah anak yang harus mencari nafkah, mencari biaya sekolah untuk kehidupannya. Begitulah yang dirasakan oleh anak bernama John ini. Ketika saya mendekati dan bertanya alasan apa dia berjualan kue setiap sorenya, dia pun beralasan untuk membantu ibunya mencari biaya sekolahnya. Baik, sekian ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trinada Pamungkas, saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 dan konsentrasi saya jurnalistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan foto saya yang diikut sertakan dalam pameran foto virtual yang bertemakan Human Interest.
Baik, dalam foto saya di sini saya mengambil seorang petani yang sedang menyiram atau menyemprot obat pembasmi hama ke tanaman-tanamannya. Di sini mengapa saya mengambil foto ini? Karena di sini saya melihat di tempat umum, lebih tepatnya di pasar, dan di sini saya melihat lokasinya di Pasar Oesao yang dimana tingkat keramaiannya tuh rendah. Jadi di sini saya mengambil foto petani yang berada di Naibonat. Dan kenapa saya mengambil di sana? Karena di sini hasil sawah yang berada di Naibonat itu menjadi sumber penjualan di Oesao. Baik, di sini saya juga sedikit berbincang dengan petani tersebut. Petani tersebut biasa disapa dengan Amadoge. Di sini menurut beliau dengan situasi pandemik saat ini beliau dan para petani yang lainnya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yang contohnya seperti berjualan dengan waktu yang biasanya yang lebih lama. Dengan pembatasan aktivitas masyarakat, di sini beliau berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan para petani yang ada di Naibonat khususnya di Oesao bisa berjualan seperti biasanya yang lebih ramai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Johan Nafi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Henrada, dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Kami berdua merupakan panitia penyelenggara workshop dan pameran virtual Human Interest UKM Fotografi Prodi Ilmu Komunikasi. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 89 mahasiswa, dan kegiatan ini juga sudah melalui proses seleksi foto yang diseleksi oleh fotografer Kak Adilinta. Dan dari hasil seleksi foto ini terpilih oleh 10 peserta terbaik yang sudah berpartisipasi dalam pameran virtual ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi beserta seluruh mahasiswa dan sivitas akademika Program Studi Ilmu Komunikasi G-Commerce di mana saja Anda berada. Kami mengharapkan kiranya Anda menikmati pameran virtual yang kami persembahkan dari hati kami untuk kalian semua pencinta fotografi. Sampai jumpa di pameran tahun depan. Salam komunikasi.